Salam damai sejahtera dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memelihara hidup kami, menjagai dan juga menyertai seluruh aktivitas kami sampai saat ini. Kami akan kembali membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap memperhatikannya dan siap melakukannya. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Sang Kristus dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sifat dan karakter Tuhan Yesus seharusnya menjadi teladan dan juga ciri khas dalam kehidupan kita, karena memang kita telah dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu marilah kita meneladani kasih-Nya. Jadikanlah kasih Kristus itu sebagai pondasi, sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan apapun, beraktivitas, bekerja dimanapun, dasarilah semuanya dengan kasih Kristus, dengan ketulusan. Apalagi hidup bersama dengan orang lain, dengan keluarga kita. Kita juga harus hidup di dalam kasih Kristus. Pancarkanlah, tunjukkanlah, nyatakanlah kasih Tuhan melalui kehidupan dan perbuatan kita. Kemudian yang kedua, teladanilah dan terapkanlah damai sejahteranya. Jadi berusahalah hidup dengan damai, dengan semua orang. Jangan saling membenci, saling memusuhi, saling menyimpan akar pahit. Tetapi sebaliknya, marilah kita saling mengasihi dan saling mengampuni. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat kesalahan. Kita semua telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan Yesus telah mengampuni kita, menyucikan kita. Demikian juga kita punya tanggung jawab untuk mengasihi dan mengampuni orang lain, supaya kita bisa hidup dengan damai sejahtera dengan siapapun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga, teladanilah perkataannya, perkataan Tuhan Yesus Kristus. Berkatalah dengan lemah lembut, ucapkanlah kata-kata yang menghibur dan menguatkan, kata-kata yang terinspirasi dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, akhirnya hidup kita ini akan dipengaruhi. Sehingga ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak, akan bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Kita mengajar, kita membimbing orang lain, kita melayani orang lain dengan perkataan lemah lembut, dengan perkataan yang menghibur dan menguatkan, karena semuanya berdasarkan kasih Kristus. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Pandanglah Tuhan Yesus dan jadikanlah Dia teladan dalam hidupmu. Ikutilah seluruh sifat dan karakter Tuhan Yesus, mulai dari pemikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Juga jadilah berkat bagi orang lain, mulai dari perkataan kita, tindakan kita, sehingga cahaya terang Kristus itu terpancar dari kehidupan kita. Sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar dari setiap kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita menjadi saksi yang hidup, yang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Marilah kita meneladani seluruh sifat dan karakter Tuhan Yesus, agar kita menjadi berkat dan hidup di dalam damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat ini itu mengajar kami, mendidik kami, membentuk kehidupan kami. Kami meneladani Kristus. Kristus menjadi sumber kebenaran. Jadi dari kasih-Nya dan juga kemurahan-Nya, kami ingin hidup dalam damai sejahtera
yang Tuhan berikan. Dan kami juga menciptakan damai sejahtera dalam keluarga kami, dalam masyarakat tetangga kami, dan dimanapun kami berada. Urapilah kami dan pakailah kami Tuhan. Ketika kami berkata-kata, ketika kami berkomunikasi dengan orang lain, biarlah dengan kasih Kristus, dengan hikmat Tuhan, perkataan kami ini menghibur, menguatkan, dan menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Kami bisa membimbing, mendidik, mengarahkan, menasihati, dan bahkan memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain, supaya mereka percaya dan juga diselamatkan, seperti halnya Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami nikmati saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.